Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, ya kita jumpa lagi di materi di pertemuan ke-13. Kita akan menutup semester ini dengan kesetimbangan kimia. Nah, pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan. Nah, sebelumnya kan di materi sebelumnya kita udah bahas tentang konsep dasar dari kesetimbangan dalam reaksi kimia. Nah, sekarang di pertemuan ke-13 ini kita akan bahas tentang tetapan kesetimbangannya, yaitu perhitungannya. Nah, tetapan kesetimbangan yang akan kita bahas untuk pertemuan kita ke-13 ini adalah ketetapan kesetimbangan yang dipengaruhi oleh faktor konsentrasi atau disebut juga sebagai KC atau concentration ya. Nah, jadi bagaimana cara menghitung KC dalam reaksi kesetimbangan? Nah, jadi perhatikan materi dengan baik. So, check it out. Oke, kita masuk ke materi pertemuan 13 tentang kesetimbangan kimia. Tapi kita akan bahas tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi. Jadi, ini dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Ingat, konsentrasi itu berarti molar. Rumus molar apa? Rumus molar adalah mol per volume. Jadi ini akan jadi patokan dasar kita untuk mencari si KC itu sendiri. Nah, KC itu adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi. Oke, nah dibuat sebuah reaksi. Di sini ada reaksi Ma tambah Nb setimbang menjadi. Jadi ini cara bacanya adalah setimbang menjadi ya. Setimbang menjadi. Nah, setimbang menjadi PC tambah QD. Nah, berlaku rumusan. Nah, jadi cara mencari KC ini adalah si C yang ini, pangkat P, kemudian D, pangkat Q. Jadi dia KC itu adalah produk dibagi reaktan. Nah, jadi gitu ya, produk dibagi reaktan. Nah, produk dibagi reaktan pangkatnya adalah koefisiennya. Jadi, si M, si N, si P, dan si Q adalah itu koefisien namanya. Jadi, kalau namanya dia koefisien, dijadikan pangkat. Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalnya dia C, karena produknya kan C kan, C pangkat P, D pangkat Q, dibagi A pangkat M, dikali B pangkat N. Nah, jadi ini kali ya, bukan tambah lagi nanti. Jadi itu dia cara mencari KC atau tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, jadi ini kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal pertama adalah untuk reaksi setimbang berikut rumusan KC adalah, rumusan KC-nya berarti produknya berarti apa? SO3 ya. SO3 dipangkatkan 2. Pangkatnya 2 karena dia punya koefisien 2. Dibagi SO2 di sini ada SO2 dipangkatkan 2 karena dia punya koefisien 2. Kemudian ada O2 pangkatnya apa? Ini koefisiennya 1 sebenarnya di depan ya, maka pangkatnya 1 gitu. Nah, sebagai catatan, KC itu hanya berlaku untuk yang AQ dan yang gas. Nah, KC itu hanya untuk fase yang AQ dan fase yang gas. Jadi kalau misalnya ada solid di tengah-tengah ini, maka itu tidak dimasukkan ke dalam rumus KC-nya ya. Jadi hanya yang gas dan yang AQ nantinya. Oke, next. Contoh soal yang kedua. Nah, ini kita masuk ya. Yang tadi Miss bilang sebelumnya. Rumusan tetapan kesetimbangan untuk reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, rumus KC tadi apa? KC sama dengan produk dibagi reaktannya. Nah, produknya adalah yang ini kan. Nah, masalahnya yang satu dia punya fase solid. Karena dia punya fase solid, maka tidak dimasukkan. Jadi kita langsung masuk ke CO2 karena fasenya gas ya. Maka kita KC-nya sama dengan CO2, tandanya kurung kurawal. Ingat, kurung kurawal itu menandakan konsentrasi. CO2 koefisiennya 1, maka kita masukkan di sini 1 karena pangkat 1, jadi nggak usah dituliskan ya. Dibagi, apakah reaktannya ada yang bisa ditulis? Ternyata reaktannya ini solid. Karena reaktannya solid berarti tidak perlu ditulis, sehingga kita hanya buat KC itu adalah CO2 saja. Maka jawabannya adalah E. Oke, jadi jawabannya adalah E. Itu contoh soal nomor 2. Lanjut. Oh, ini contoh soal nomor 3.
Nah, kita masuk ke soal ceritanya ya. Jadi dalam wadah bervolume 2 liter, ingat dia punya volume 2 liter, terdapat 0,2 mol gas N2, 0,3 mol gas H2, dan 0,2 mol gas NH3 dalam kesetimbangan. Berarti udah dalam kesetimbangan ya. Maka harga Kc untuk keadaan setimbang itu adalah, nah reaksinya adalah ini. Hal yang pertama adalah tentukan dulu bagaimana rumus Kc-nya. Rumus Kc tadi Miss bilang apa? Produk dibagi reaktan. Produknya, ingat fasenya, oh pas gas fasenya. Maka kita bisa tuliskan NH3. Pangkatnya adalah 2 karena koefisiennya adalah 2. Kemudian, selanjutnya, oh ternyata di reaktannya sama-sama gas, Miss. Oke, kita masukkan. Maka di sini N2, kemudian di sini ada H2. Pangkatnya pangkat 3 karena di sini ada 3. Sama ya, sama yang di soal. Nah, setelah itu baru kita masukkan angka-angka yang ada di soal ceritanya. Perhatikan, karena di sini adalah konsentrasi. Konsentrasi itu kurung kurawal, di mana rumusnya adalah mol per volume dalam satuan liter. Sehingga Kc, kita lihat mol NH3 berapa? Mol NH3 adalah 0,2. Kita masukkan 0,2. Berapa liter dia? 2 liter. Kita masukkan 2 liter. Pangkatnya berapa? Pangkat 2 untuk NH3. Kemudian untuk N2 dan H2. Yang N2 dia pangkatnya 1 ya. Maka langsung 0,2 bagi 2 saja. Karena N2 itu dia 0,2 mol gas. Selanjutnya untuk H2. H2 ternyata punya 0,3 mol gas. Maka 0,3 dibagi 2 ya, karena semuanya itu berada di wadah yang volumenya 2 liter. Maka semua harus dibagi 2. Tapi pangkatnya pangkat 3, Miss. Oke, kita tuliskan pangkat 3-nya di sini. Setelah dicari-cari, kemudian dapatlah kita Kc-nya adalah 2,962963. Kalian bisa apa ya? Membuktikan lah ya apakah benar angkanya ini, bisa nanti dihitung pakai kalkulator nanti ya, sambil setelah dilihat video ini dihitung apakah benar hasilnya adalah 2,96 itu. Oke, selanjutnya, nah Miss, kalau yang soal sebelumnya itu adalah kita mencari Kc, tapi yang soal ini adalah Kc-nya sudah diketahui. Kita baca soalnya. Dalam ruangan 1 liter terdapat 1 mol gas Hi yang terurai menurut reaksi. Reaksinya adalah ini. Jadi ada ruangannya berapa liter? 1 liter. Terdapat 1 mol gas Hi. Berarti ini adalah mol mula-mulanya ya. Coba perhatikan dengan soal sebelumnya. Soal sebelumnya itu sudah langsung dibilang dalam kesetimbangan. Kalau dalam kesetimbangan berarti udah jelas ya, itu dalam keadaan setimbang. Sedangkan pada soal yang ini tidak ada kata dalam kesetimbangannya. Maka kalau tidak ada kata dalam kesetimbangannya, kita buat ini 1 molnya adalah mol mula-mulanya. Kemudian ini reaksinya. Harga Kc reaksinya adalah 2Hi setimbang menjadi H2 tambah I2. Kemudian pertanyaannya adalah harga Kc pada saat itu adalah 4. Maka Kc-nya 4, Miss. Oke, Kc-nya sama dengan 4. Jumlah gas H2 yang ada pada saat setimbang. Nah, maka yang ditanya adalah molnya. Kebalikannya ya dari soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya yang ditanya adalah Kc-nya, kalau soal yang ini ditanya adalah molnya berapa. Sehingga diketahui dulu, volumenya adalah 1 liter. Oke, volumenya 1 liter. Kc-nya 4, Kc-nya 4. Oke, mol Hi mula-mula. Nah, ini tuh sama sistemnya kayak sistem stoikiometri di kelas 10 ya. Ada mula-mula, bereaksi, dan sisa. Tapi kalau di kesetimbangan, dia mula-mula, reaksi, dan setimbang. Jadi S-nya ini setimbang. Nah, mol mula-mulanya adalah 1 mol di sini. Ya, kemudian berapakah yang bereaksi? Kita nggak tahu berapa yang bereaksi, maka kita sebut aja dia X mol. X mol. Ternyata Hi ini punya koefisien 2, sehingga kita masukkanlah 2 di dalam koefisien dikalikan 2 dari yang X molnya itu. Oke, ketika ini 2X mol, maka H2-nya tidak ada koefisiennya ya, maka kita tulis dia jadinya X mol saja. Kemudian yang I2 kita buat dia X mol saja. Kemudian kita garis dan kita jumlahkan. Jadi kalau yang ini, kalau yang reaktan ini akan kita kurangkan, kalau yang di produk akan kita jumlahkan. Maka 1 dikurang 2X mol. Maka yang ini dia langsung tulis X molnya, langsung tulis X molnya.
Kita udah dapat ini mol yang disetimbang, maka bisa kita cari KC-nya. Jadi diingat ya, bahwa KC itu yang digunakan adalah mol yang setimbang. Sama halnya kayak soal sebelumnya, ini langsung dalam kesetimbangan. Makanya kita langsung pakai molnya untuk mencari KC. Sedangkan di soal yang ini, dia nggak dikasih tahu mol setimbangnya langsung, maka kita harus mencari mol setimbangnya terlebih dahulu gimana. Oke, setelah kita dapat mol setimbangnya, ini pada saat posisinya setimbang, kita masukkan ke KC-nya. KC sama dengan, kita lihat, ini kan H2, karena produk dulu ya, H2, kemudian ini I2, kita pangkatkan dengan HI pangkat 2. Oke, sama ya dengan yang ini ya. Maka KC-nya adalah 4, H2-nya adalah X mol, ya, karena dia per 1, harusnya kan dia molar itu kan sama dengan mol per liter ya. Karena liternya adalah 1, maka tidak perlu ditulis, karena bilangan dibagikan 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Maka ini X dikalikan dengan X, ya, karena dia I2-nya sama-sama X. HI-nya adalah 1 kurang 2X. Nah, pangkat 2. Oke, setelah kita cari-cari, kemudian kita akan dapat nilai X-nya sama dengan 0,4 mol. Oke, jadi itu ya. Jadi ada beberapa tipe pertanyaan nanti. Yang ditanyakan adalah rumus KC-nya bagaimana, dan atau ditanya KC-nya nilainya berapa, atau bisa juga ditanya berapa molnya. Jadi itu ya. Oke, nah pada reaksi setara berlaku hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi untuk reaksi A tambah B setimbang menjadi C tambah D, harga KC-nya adalah sekian nih. Itu hal biasa ya. Kemudian ketika reaksinya dibalik, kalau reaksi dibalik, maka jadinya 1 per KC. Gitu ya, jadi dia 1 per KC, karena dia dibalik. Kemudian kalau udah dikalikan 2, ya udah langsung saja dikalikan, kalau dikalikan 2, maka dia langsung saja dipangkatkan 2. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya C tambah D ini kan dibalik, maka rumusnya adalah KC sekian. Kalau misalnya ditambah koefisiennya, maka kita harus buat masing-masing koefisiennya juga. Atau juga bisa kita sebut KC3 itu sama dengan KC1 pangkat 2. Itu dia ya. Oke, nah sekian untuk materi hari ini. Kita akan bahas nanti lebih detail lagi di Google, di WhatsApp-nya, atau nanti misalkan buka Google Meet juga untuk kita bisa bahas-bahas soal lebih dalam lagi. Oke, terima kasih, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.